Halo teman-teman semuanya, welcome back to Zero Point. Hari ini gue mau berbagi sesuatu hal yang bakal merubah hidup lo jadi lebih baik. Kalau lo mau rubah hidup lo jadi lebih baik, lo bisa simak video ini sampai habis. Tapi kalau lo merasa video ini gak penting, lo boleh skip aja video ini. Oke, kalau lo masih tonton video ini, berarti lo mau ubah hidup lo menjadi lebih baik. Gue mau tanya, siapa di sini yang hidupnya sekarang sangat-sangat bergantung pada rokok? Mau makan, sebat dulu. Mau tidur, sebat dulu. Pokoknya sebelum melakukan segala aktivitas harus sebat dulu. Kalau nggak sebat, kayaknya ada yang kurang. Memang merokok bikin kita rileks, bikin kita lepas dari stres. Tapi itu semua hanya kenikmatan sesaat, teman-teman. Kalau lo udah ngalamin kebiasaan ini, berarti lo udah kecanduan dengan yang namanya rokok. Gue dulu juga perokok, bahkan dalam satu hari, gue bisa habisin sekitar 2 bungkus rokok yang isinya 20 batang per bungkusnya. Tapi gue berhasil ubah kebiasaan buruk ini agar hidup gue jadi lebih baik dan lebih sehat, dan tentunya nggak ngerugiin orang lain. Nah, hari ini gue mau berbagi tentang sesuatu yang bisa ngubah hidup kita, yaitu bagaimana berhenti merokok. Gue tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi percayalah, ini mungkin adalah keputusan yang terbaik yang pernah kita buat. Oke, sebelum kita masuk ke cara-cara berhenti merokok, mari kita bicara dulu kenapa kita harus melakukannya. Rokok itu racun, teman-teman. Ini bukan hanya kata-kata ya, tapi sebuah fakta. Rokok pertama kali ditemukan oleh orang Brazil sekitar 2000 tahun yang lalu dengan cara menggulung tembakau di dalam kertas. Dan ada sebuah penelitian mengatakan bahwa di dalam rokok terdapat 7.000 bahan kimia berbahaya dan banyak diantaranya menyebabkan kanker. Nikotin dalam rokok yang dihisap dapat mencapai otak hanya dalam waktu 10 detik. Dan merokok dapat mengurangi 11 menit dari usia hidup seseorang per batang rokok yang dihisap. Waktu gue dulu masih perokok aktif, hampir tiap bulan gue alami yang namanya pusing, mual-mual, keringat dingin. Ketika gue terlalu banyak merokok. Tapi lagi-lagi gue masih belum bisa berhenti pada waktu itu. Terus waktu gue jalan kaki lama, olahraga, bahkan naik tangga aja, gue ngerasa nafas gue berat. Dan rasanya badan gue lebih lemah dibanding teman-teman gue yang gak ngerokok. Nah teman-teman, gue gak cuman mau ngomongin tentang bahayanya rokok. Gue juga mau ngomongin tentang kebebasan yang kita dapetin setelah kita berhenti merokok. Bayangin aja nih ya, kita bisa bernafas dengan lega, punya lebih banyak energi, dan yang paling penting, kita bisa hidup lebih lama buat orang-orang yang kita cintai. Gue mau sedikit cerita tentang seseorang yang sangat terkenal, namanya Steve Jobs. Ya, siapa di sini yang nggak tahu Steve Jobs? Pastinya di sini pernah dengar seseorang yang namanya Steve Jobs kan? Nah, Steve Jobs ini adalah seorang pengusaha, penemu, dan investor dari Amerika yang terkenal sebagai salah satu pendiri raksasa teknologi, yaitu Apple. Dia pernah merokok di masa mudanya, tapi dia memutuskan untuk berhenti. Dan dia bilang gini, menghentikan kebiasaan merokok itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Meskipun dia akhirnya meninggal karena kanker pankreas, keputusannya untuk berhenti merokok memberinya waktu lebih banyak untuk menciptakan inovasi yang mengubah dunia kita.
Gue juga merasakan bahwa berhenti merokok itu adalah keputusan terbaik buat diri gue sendiri. Oke, sekarang setelah kita tahu kenapa kita harus berhenti, mari kita bicara tentang bagaimana caranya. Nah, langkah pertama adalah membuat keputusan. Kita harus memutuskan mulai hari ini ya, bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini, bahwa kita akan berhenti merokok. Ini adalah langkah yang paling penting. Setelah membuat keputusan, kita perlu membuat planning. Kita bisa mulai dengan menetapkan tanggal berhentinya, ya hari ini ya. Dan ini memberi kita target yang jelas. Kemudian, kita perlu memikirkan metode apa yang kita gunakan. Apakah itu cold turkey, atau dengan bantuan terapi pengganti nikotin, atau bahkan dengan bantuan profesional. Oke, gue akan jelasin dulu metode pertama, yaitu cold turkey. Cold turkey adalah sebuah metode pendekatan untuk berhenti dari kecanduan, seperti rokok, alkohol, atau bahkan obat-obatan terlarang. Metode ini dilakukan dengan cara menghentikan seluruh asupan zat adiktif tersebut secara langsung dan total. Ini berarti seseorang akan berhenti menggunakan zat adiktif tersebut seketika tanpa mengurangi secara bertahap atau menggunakan bantuan obat-obatan atau terapi pengganti nikotin. Nah, keuntungan dari metode ini adalah prosesnya yang cepat, yang bisa jadi motivasi kuat bagi seseorang yang harus berhenti karena alasan kesehatan yang serius. Namun ada kerugiannya teman-teman. Kerugiannya adalah timbulnya gejala penarikan yang intens dan tidak menyenangkan, seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan gelisah. Dan faktanya, hanya sekitar 3-10% orang yang berhasil berhenti merokok menggunakan metode ini, karena perubahan drastis yang dibawa oleh metode tersebut dalam hidup mereka. Penting buat dicatat bahwa metode cold turkey tidak cocok untuk semua orang, terutama buat mereka yang memiliki kecanduan yang sangat kuat. Nah, menghentikan kecanduan secara mendadak dapat menyebabkan perubahan fisik dan emosional yang sangat serius, termasuk kejang dan irama jantung yang tidak beraturan, serta meningkatkan resiko keinginan untuk kembali ke kecanduan tersebut. Kemudian, metode kedua yaitu terapi pengganti nikotin. Terapi pengganti nikotin atau NRT atau kepanjangannya dalam bahasa Inggris itu Nicotine Replacement Therapy adalah metode pengobatan yang digunakan untuk membantu orang berhenti merokok. NRT ini bekerja dengan memberikan dosis kecil nikotin ke dalam tubuh tanpa bahan kimia berbahaya lainnya yang ditemukan dalam rokok. Tujuannya adalah untuk mengurangi gejala penarikan dan keinginan untuk merokok, sehingga memudahkan transisi untuk berhenti sepenuhnya. Nah, ada beberapa bentuk NRT yang tersedia, termasuk permen karet nikotin. Permen karet ini melepaskan nikotin ke dalam aliran darah melalui selaput lendir di dalam mulut kita. Yang kedua, plester nikotin. Nah, plester ini ditempelkan pada kulit dan memberikan dosis nikotin yang stabil sepanjang hari. Yang ketiga, inhaler nikotin. Inhaler ini memungkinkan pengguna menghirup nikotin melalui mulut. Kemudian, semprotan hidung nikotin. Semprotan yang memberikan nikotin cepat ke dalam aliran darah melalui selaput lendir di hidung. Yang terakhir, tablet hisap nikotin. Tablet ini dilarutkan di dalam mulut untuk pelepasan nikotin yang lebih lambat. NRT dianggap aman untuk digunakan oleh kebanyakan orang dewasa yang ingin berhenti merokok, tapi selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai penggunaan NRT, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu atau jika merokok kurang dari 10 batang per hari.
Nah, teman-teman, bisa dibilang gue dulu pakai cara ini untuk berhenti merokok. Tapi gue nggak pakai bentuk NRT yang disebutkan sebelumnya. Gue melakukan NRT ini dengan berubah ke vape. Ya, menurut kalian gue masih salah sih. Karena sebaiknya secara teori, metode NRT ini mengganti nikotinnya dengan bentuk lain dan tanpa mengandung bahan kimia berbahaya. Tapi gue malah pindah ke vape yang sama-sama memiliki kandungan berbahaya juga. Dan ini tidak untuk ditiru ya teman-teman. Tapi waktu gue pindah ke vape, gue mulai bisa ngurangin tuh sedikit-sedikit karena vape punya banyak varian liquid dengan nikotin yang lebih rendah. Dan mulai perlahan dalam waktu 3 bulan, karena gue juga masih punya tekad yang kuat untuk berhenti, maka gue bisa berhenti dalam waktu 3 bulan. Oke, metode yang ketiga adalah bantuan profesional atau bantuan dokter. Gue akan sebutin beberapa bentuk bantuan profesional yang tersedia ya. Yang pertama, konseling. Konseling individu atau kelompok komunitas dengan profesional kesehatan. Ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan kita untuk berhenti merokok. Yang kedua, program berhenti merokok. Banyak rumah sakit, perusahaan kesehatan, dan tempat kerja yang nawarin program berhenti merokok yang mungkin mencakup modifikasi perilaku, penggantian nikotin, atau bahkan obat-obatan non-nikotin. Yang ketiga, Quit Lines. Layanan telepon bebas pulsa yang memberikan bantuan 1-1, strategi mengatasinya, dan rujukan ke sumber daya dan program lokal. Untuk yang ini, lo bisa lihat bantuan teleponnya di tiap-tiap bungkus rokok. Biasanya suka ada tuh. Tantangan akan datang teman-teman. Kita akan menghadapi gejala penarikan nikotin seperti kecemasan, iritabilitas, dan tentu saja keinginan yang kuat untuk merokok lagi. Tapi ingat, ini hanya sementara. Setiap kali kita berhasil mengatasi keinginan itu, kita semakin dekat dengan kebebasan. Salah satu cara terbaik untuk berhenti merokok adalah dengan mengganti kebiasaan merokok dengan kebiasaan yang lebih sehat. Setiap kali kita ingin merokok, cobalah untuk melakukan sesuatu yang positif. Misalnya berolahraga, meditasi, atau bahkan yang paling simpel, konsumsi permen karet. Tapi ini juga kurang baik ya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Karena di dalam permen karet yang beredar saat ini itu mengandung gula yang cukup tinggi, yang bisa menyebabkan kadar gula dalam tubuh kita tinggi, bahkan sampai diabetes. Kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Dukungan dari keluarga dan teman bisa membuat perbedaan yang besar. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jika perlu, cari komunitas atau grup dukungan yang bisa memberikan kita motivasi tambahan. Oke, manfaat berhenti merokok. Manfaat berhenti merokok itu nyata teman-teman. Dalam waktu 20 menit, setelah kita berhenti, tekanan darah kita dan denyut jantung kita akan turun. Dan dalam waktu 12 jam, kadar karbon monoksida dalam darah kita akan kembali normal. Dan dalam beberapa minggu, kita akan merasakan peningkatan dalam fungsi paru-paru dan sirkulasi darah kita. Gue ngomong ini bukan cuma sekedar omong doang atau omon-omon, tapi gue udah ngalamin dan merasakan perubahan yang drastis dalam tubuh jasmani gue. Kalau gak percaya, lo bisa coba dan lo bisa share di kolom komentar di bawah ketika lo berhasil untuk tidak merokok lagi ya. Oh iya teman-teman, manfaat berhenti merokok selain membuat tubuh kita sehat, juga bisa membuat finansial kita sehat. Contohnya, misalkan lo biasanya merokok, anggap aja 1 bungkus 1 hari.
Harga rokok anggap aja 40.000 lah per bungkus. Dan coba kaliin 40.000 dikaliin 1 bulan atau 30 hari, itu udah 1.200.000. Dan coba kaliin lagi 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya itu 14.400.000. Uang yang tadinya untuk membeli rokok dengan total sebanyak ini bisa kalian pakai untuk hal-hal bermanfaat lainnya dibandingkan dengan merokok yang akan membuat kita tidak sehat. Keinginan untuk merokok itu akan datang dan pergi. Kuncinya adalah bersiap dengan strategi untuk mengatasinya. Ingatlah alasan kita untuk berhenti, dan ingatlah bahwa keinginan itu akan berlalu. Setiap hari tanpa rokok adalah kemenangan. Rayakan setiap pencapaian, gak peduli seberapa kecil. Ini akan membantu kita tetap termotivasi dan fokus pada tujuan kita. Atau lo bisa buat goals ketika bisa berhenti merokok dalam 1 bulan. Nah, caranya, uang yang tadinya buat beli rokok, lo tabung, dan ketika lo berhasil, lo bisa pakai uang ini untuk beli sesuatu yang bermanfaat positif, yang bikin lo seneng, entah itu makanan, mainan, game, atau apapun itu, sebagai tanda terima kasih buat diri lo sendiri kalau lo udah berhasil untuk berhenti merokok. Teman-teman, berhenti merokok itu perjalanan. Akan ada pasang surutnya, tapi yang penting adalah kita terus bergerak maju. Ingatlah, kita melakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang gue bagikan bisa memberikan semangat baru bagi kita semua untuk terus berjuang. Jangan lupa buat komen di bawah tentang pengalaman lo kalau lo udah berhasil untuk tidak merokok lagi, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan motivasi dan semangat dari lo. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman lo, pasangan lo, atau saudara lo, atau bahkan orang terdekat lo yang sedang berjuang untuk berhenti merokok. Dan jangan lupa subscribe jika lo merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Yakinlah, kita pasti bisa.